Hai, saya Regina Valeria. Hari ini mau ngobrol ya barengan sama Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Mas To, selamat siang. Selamat siang Regina, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas To. Maaf saya ganggu waktu liburnya. Yang lebaranan kan Regina malah bela-belain Pilpres sudah. Bener, karena saya kepo nih, Mas To. Soalnya kan masih rame nih, masih trending di mana-mana juga, Mas To. Ada nama-nama yang bermunculan, tentunya ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, Mas To, ada Prabowo. Kira-kira nanti siapa lagi yang akan muncul? Tapi sebelumnya saya mau nanya nih ke Mas To. Ini kan pengusungan Ganjar kemarin tuh kan H-1 Lebaran. Kenapa sih, Mas To, sebelum Lebaran banget? Ya, memang Lebaran kali ini lebih terasa suasana politiknya ya, Mm-mm. silaturahmi antar tokoh politik juga akhirnya dimaknai dalam konteks Pilpres. Pertama ya, karena memang ini Lebaran terakhir sebelum Pilpres. Pilpres tahun depan 14 Februari itu sebelum bulan Ramadan gitu, dan memang menjadi semakin terasa nuansanya ketika ada pencalonan oleh PDI Perjuangan yang memang sudah ditunggu selama 2 tahun, pro dan kontranya terjadi betul-betul sehari sebelum hari Lebaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pertanyaannya kenapa, hanya Ibu Mega yang tahu, tetapi yang memang kita bisa lihat adalah output politiknya luar biasa. Jadi beberapa teman-teman yang memang mendalami bidang marketing, komunikasi, melihat ini momen yang outputnya itu betul-betul akhirnya menjadi the power of mouth to mouth atau the word of mouth. Karena kita tahu ya, silaturahmi setahun sekali antar keluarga yang biasanya berpisah bahkan di luar kota, ngumpul semua, dan akhirnya itu perbincangan politik termasuk deklarasi Ganjar itu jadi perbincangan utama tuh sambil makan lontong opor, ketupat sayur, dan lain-lain. Tapi kalau ditanya mengapa, ya saya pikir pasti ada hitung-hitungan secara politik, mungkin secara spiritual, mungkin juga memilih hari Kartini. Tetapi salah satunya mungkin disebabkan juga oleh situasi ketika kelompok yang lain itu sudah mendeklarasikan, misalnya Koalisi Perubahan dan safari politik Pak Prabowo juga sangat kencang beberapa waktu terakhir. Saya pikir PDI Perjuangan juga mungkin menyadari bahwa membutuhkan sebuah efek kejut, kepastian di hadapan konstituennya bahwa mereka sudah memiliki capres. Mungkin itu alasan secara politik. Ah, ini kan masuk kayak tadi nih kan lagi memang momennya mau Lebaran, Lebaran terakhir juga sebelum nanti tahun depan kita udah mulai mau Pilpres lagi. Ini Ya. eh, Presiden Jokowi ini kan lagi di Solo, Mas To, sampai dipanggil nih ke Batu Tulis untuk pengusungan Ganjar Pranowo. Apakah ini banyak yang bilang terkesan mendadak? Emang iya, Mas To? Saya pikir iya ya, kalau dikatakan rahasia dan mendadak, sampai jam 10 pagi kalau kita dengar dari teman-teman PDI Perjuangan bahkan tidak ada yang tahu sama sekali. Mm-mm. Dan baru diberitahu akan ada rapat nasional itu di jam 1 setelah Jumatan, itu jam 10 mereka dikasih tahu. Jadi memang seperti ada sebuah strategi untuk merahasiakan. Dan kalau ditanya Pak Jokowi juga jangan-jangan tidak tahu, saya pikir Pak Jokowi pasti sudah mengetahui. Dan kalau mau dispekulasikan ya lebih terlihat alamiah ya ketika Pak Ya. Jokowi hari Rabunya tetap ke Solo dan kemudian baru Jumat paginya balik lagi ke Jakarta dan ke Batu Tulis. Itu kan juga bagian untuk menjaga kerahasiaan. Kalau Pak Jokowi tidak menjalankan rencana awal ke Solo dulu lalu stay ada di Bogor, saya pikir malah akan mengundang curigaan dari publik dan teman-teman media. Jadi saya pikir bagian dari itu. Tapi kalau ditanya, Pak Jokowi pasti lebih dahulu mengetahui dibandingkan teman-teman PDI Perjuangan yang baru dikasih tahu itu jam 10 pagi hari Jumat. Apa memang Pak Jokowi sebenarnya udah tahu dari lama, Mas To? Karena kan kodenya selama ini yang rambut putih gitu-gitu. Lebih kepada yang kita lihat kemarin itu kan menjawab pertanyaan besar dari sebagian publik atau konstituen PDI Perjuangan, apakah Pak Jokowi dengan Ibu Mega akan satu suara? Kalau dulu kan orang misalnya menduga Ibu Mega akan ke Mbak Puan. Pak Jokowi cenderung malah sepertinya mengarah ke Ganjar Pranowo dengan pidato di hadapan teman-teman Projo. Saya ingat sekali Mei 2022, di bulan November juga ada pidato depan relawan di GBK eksplisit menyatakan rambut putih, dan lalu kemudian ketika dalam perkembangannya orang menduga PDI Perjuangan akan ke rambut putih, orang malah kemudian menduga sebagian pasca U20 Pak Jokowi jangan-jangan ke Pak Prabowo. Nah, Hmm. peristiwa kemarin menurut saya minimal memang salah satu efek kejutnya adalah membuktikan Jokowi dengan Ibu Mega satu suara mengenai siapa yang akan di-endorse. Dengan kehadiran Pak Jokowi sebagai simbol terkuat,
bahkan dilanjutkan dengan tanda kutip ya simbol-simbol kecil, Ganjar diajak mudik bareng setelah peristiwa Batu Tulis naik pesawat bareng. Ya, Besok paginya sholat Id. Saya pikir ya. poinnya terkait dengan kesamaan pilihan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Oke, terus kenapa di Batu Tulis sih, Mas Tok? Ya kalau Batu Tulis sebetulnya kan memang momen tempat yang dianggap sangat bersejarah ya oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan, tempat rehatnya Bung Karno. Lalu kemudian bahkan dulu sempat ada yang disebut dengan perjanjian Batu Tulis ketika maju dengan Pak Prabowo, dan beberapa pertemuan terkait penentuan hal-hal yang sifatnya sangat strategis seperti penentuan cawapres Pak Jokowi tahun 2019 itu pertemuan dilakukan di Batu Tulis juga tahun 2018, 2017. Jadi saya pikir tidak mengagetkan kalau dalam konteks sejarah yang dipercaya oleh Ibu Mega, pilihan tempat Batu Tulis itu memang salah satu pilihan utama. Ya, apakah mau flashback juga ke momen deklarasinya Pak Jokowi dulu, Mas Tok? Ya, beberapa Pak Jokowi sendiri malah setahu saya belum pernah ya dideklarasikan di Hmm. Batu Tulis. Kalau kita ingat di Hmm. 2014 sebetulnya Pak Jokowi menjawab bahwa ia sudah diberikan mandat oleh PDI Perjuangan di Mm-mm. Jakarta. Tetapi beberapa pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega empat mata terkait dengan seperti tadi saya bilang penentuan cawapres 2019 itu seingat saya itu dilakukan di Batu Batu Tulis. Tulis. Jadi memang tidak mengagetkan. Nah kan Mas Tok, Presiden Jokowi itu sempat ada sebut 7 nama nih yang cocok katanya jadi calonnya Pak Ganjar. Salah satunya ada Pak Prabowo, tapi ada respon dari Pak Prabowo yang mengatakan partai saya sudah kuat. Nah menurut Mas Tok apa yang coba disampaikan sama Pak Prabowo nih? Iya, yang pertama kalau ditanya mengenai siapa cawapres yang akan paling kuat apabila dipasangkan dengan Ganjar, ya tentu saja Pak Prabowo ya. Dua-duanya Mm-mm. ini kan peringkat pertama dan kedua dalam survei-survei elektabilitas hampir semua lembaga survei selama setahun terakhir. Dan peristiwa di Kebumen, kalau Regina Hmm. ingat ada bertiga tuh mesra sekali jalan di pematang sawah. Itu Oh kan juga iya, memunculkan betul isu betul. pertama kali mengenai Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jadi kalau timnya Ganjar itu ngeblow up-nya Ganjar Prabowo, kalau timnya Prabowo ngeblow up-nya Prabowo Ganjar gitu. Intinya Iya. sama-sama pengen nomor satu. Saya pikir kalau tujuannya adalah membangun koalisi besar dan dan ingin menang dengan angka yang tinggi sekali, ya memang kedua sosok ini kalau bergabung itu akan sangat kuat sekali. Tetapi begitu masuk kepada ego siapa yang ingin jadi nomor satu, disitulah letak kesulitannya. The devil is in the details terkait dengan bagaimana kesepakatan di antara dua orang ini atau dua partai ini, Gerindra dan PDI Perjuangan, pasti inginnya nomor satu. Dan menurut saya kalau dulu kita tanyakan beberapa bulan lalu surveinya Ganjar selalu jauh lebih tinggi dibanding Prabowo. Di situ orang lebih mungkin melihat apakah Pak Prabowo mengalah atau tidak menjadi nomor dua. Tapi pasca U20 saya kok melihat Pak Prabowo seperti merasa mendapat angin gitu ya. Memang sempat ada Hmm. penurunan elektabilitas dari Ganjar walaupun sudah rebound. Lebih baik saya jadi nomor satu dong gitu kan. Itu yang menyebabkan ketika pertanyaan itu ditanyakan ke Pak Prabowo di Solo kemarin, jawabannya partai saya juga agak kuat. Mas Ganjar juga beliau sudah jadi capres. Intinya menyiratkan bahwa beliau masih fokus pada nomor satu. Apakah peluang untuk Ganjar dan Prabowo ini menjadi satu pasangan masih terbuka? Masih. Kalau dalam situasi beberapa bulan ke depan, kita tuh masih hampir 6 bulan loh menjelang Ya. pendaftaran, jadi masih lama. Ada salah satu di antaranya yang elektabilitasnya melampaui yang lain. Sehingga Hmm. kemudian yang elektabilitasnya jauh di bawah itu mungkin akan lebih bersikap realistis untuk berpikir menjadi nomor dua. Tapi kalau ditanya dua partai ini mana sih yang lebih sepertinya keras untuk tidak mau di nomor Dua kan? dua hanya menjadi cawapres, menurut saya PDI Perjuangan, Ibu Mega, karena Hmm. basisnya adalah partai pemenang pertama itu kan PDI Perjuangan, Gerindra Ya. kedua. Jadi egonya pasti akan lebih besar dan positioningnya akan lebih kuat juga. Hmm, dengan PDI Perjuangan yang pastinya tidak mau menjadi nomor 2 nih ya, tadi kata Mas Tok, ada 7 nama calon yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Kalau dari Ya. Mas Tok sendiri, 7 nama ini yang cocok, yang kuat untuk mendampingi Pak Ganjar itu seperti apa sih, Mas Kalau Tok? yang kuat, jawabannya tadi Pak Prabowo. Tapi Pak kan Prabowo. egonya menjadi sulit untuk Mm-mm, mm-mm. dipertemukan kalau kondisinya cenderung berimbang elektabilitas di antara mereka. Formula kedua adalah kalau targetnya adalah kemenangan, dan biasanya kalau pemilu
yang tidak diikuti oleh incumbent, itu pertarungannya akan lebih ketat ya, beda dengan 2019. Jadi kita ini lebih melihat situasi lebih mirip dengan 2014 dibanding 2019, karena incumbent tidak bisa maju kembali. Nah, pasti biasanya akan realistis seorang capres dan partai pendukungnya akan memilih cawapres yang bisa menutupi kelemahan di daerah-daerah yang capresnya tidak terlalu kuat begitu. Jadi kalau kita bicara Ganjar kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur atau daerah-daerah minoritas ya. Kecenderungannya mungkin Ganjar akan baik apabila didampingi oleh sosok yang kuat misalnya di Jawa Barat atau kuat misalnya di daerah Sumatera. Di situ ada nama Sandiaga Uno, ada nama Ridwan Kamil, bisa juga ada kejutan seperti nama Pak Mahfud, walaupun sama-sama dari Jawa, tetapi kita tahu hype-nya ini lagi dapat sekali karena panggung politik belakangan ini lumayan menyorot sosok seperti Pak Mahfud ditambah kekuatan karakter personal branding yang agak mirip dengan Ganjar. Fokus mereka itu ada di masalah anti korupsi atau misalnya reformasi birokrasi, itu juga bisa jadi sebuah kekuatan secara branding. Jadi siapa Mas To? Selain Ya, Pak Prabowo? saya kalau disebut tiga besar mungkin di situ ada yang menarik, eh, ada Sandi, Hmm? ada Pak Mahfud, ada Ridwan Kamil, ada juga Erick Thohir. Waduh, aduh jadi Targetnya penasaran beda-beda. ya. Kalau Oh ya ingin benar. menyolidkan pemilih Jokowi, mungkin Erick Thohir bisa menjadi menarik. Tetapi Ah, kalau mencari variabel komplementer yang bisa menutupi daerah-daerah yang lemah, ah. Sandi dengan RK mungkin bisa menjadi menarik. Sorry, Pak Mahfud juga bisa menyolidkan pemilih Jokowi. Mm-mm. Oke. Berarti itu tadi nama-nama ya dari Mas To sendiri. Kalau memang milenial kan bisa ke Ridwan Kamil juga ya Mas To ya, karena kalau kita lihat memang Ridwan Kamil ini Wah, itu paling lebih. jago sosmed nomor satu itu. Iya kan, jadi cakupannya anak-anak muda nih gitu ya. Ya, Nah, ya. tapi Mas Tok, ya, Ibu Mega kan pernah bilang nih pencalonan Pak Ganjar ini sendiri setelah mencermati harapan publik. Emang kalau Mas Tok lihat sekarang harapan publik tuh pemimpinnya yang seperti apa sih? Apakah memang Ganjar memenuhi kriteria itu, Mas Tok? Ya, kalau kita lihat kan kecenderungan eh, ketika pemilih ini akan didominasi oleh anak-anak muda, tadi udah dibahas Mm-mm. kita Regina, milenial. Mm-mm. Jumlahnya secara Milenial ya. kuantitatif memang paling besar pada Mm-mm. saat nanti pemilu 2024. Itu kan menjelang bonus demografi 2025 ke 2030 ya. Dan kita tahu karakter milenial saat ini cenderung memang memiliki gap besar dengan generasi yang lain karena perkembangan dunia teknologi, gaya berkomunikasi lewat sosial media, sehingga yang dibutuhkan adalah memang karakter calon presiden dan calon wakil presiden yang memang mengikuti perkembangan mereka. Dan kita Hmm. tahu loh, kritik utama dari para politisi elit-elit ini kan adalah gayanya jadul, Ya. merasa elitis, feodal, dan gapnya besar dari komunikasi lah. Misalnya kalau pidato kan gayanya selalu bahwasanya, lalu kemudian kalau pidato dimulai dengan yang saya hormati, yang saya muliakan udah 5 menit sendiri. Anak muda Iya. matiin TV sama matiin HP tuh begitu nonton Udah seperti itu. bosen duluan ya. Betul, kalau dalam konteks itu saya harus mengatakan Mas Ganjar sosok-sosok baru yang memang secara bottom up ya naik karir politiknya, bisa menjadi seorang gubernur dan lain-lain, itu ada di sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan yang notabene mereka selain berasal dari kalangan politisi tapi juga memang dekat dengan komunitas-komunitas anak muda karena berasal dari bukan siapa-siapa dan kemudian masuk ke dalam dunia politik sehingga uh, kaum awamnya tuh masih terasa. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, ada kecenderungan juga publik lebih senang dengan sosok yang karir politiknya memang bottom up tadi. Bukan Mm-mm. berasal dari bangsawan politik atau darah biru. Itu yang menyebabkan Mas Ahaye dan Mbak Puan ini kok cenderung anak-anak muda ini lebih resisten gitu ya kepada mereka. Karena kan sifatnya Hmm. top down. Berbeda dengan kalangan awam dan anak-anak muda yang ngerasain tuh pengen nyari kerja, pengen namanya aktif berkomunitas ya mulai dari nol dulu Dari gitu. nol ya. Saya pikir Ganjar tertolong oleh kondisi psikologis yang seperti itu. Jadi kalau ditanya pilihan paling tepat buat PD Perjuangan untuk bisa menang dan memang tune in ya dengan karakter pemilih yang seperti itu ya memang tidak ada pilihan lain saat ini buat PD Perjuangan Ganjar. Jadi memang ini adalah pilihan yang memang mencakup seluruh kalangan begitu, apalagi anak-anak muda ya, apalagi memang nanti pemilih milenial ini akan banyak sekali ya Mas Tok. Nah, tapi kalau Mayoritas kita didominasi mereka. mayoritas memang. Nah, Mas Tok, tapi kalau kita ngomongin soal nama-nama yang tadi Mas Tok sebutin,
ada Erick Thohir, ada juga Pak Mahfud, ada Sandiaga Uno. Nah, ini kan Sandi Uno nih lagi rame juga kemarin beritanya soal pindah ke P3, Mas To. Nah, Ya. hitungannya tuh gimana sih kalau Mas To baca apa yang dipikirin oleh Bung Sandi? Iya, ada dua hal ya menurut saya. Hmm. Kalau hitung-hitungan taktisnya memang kalau Sandi ini masih ingin kemudian mendapatkan peluang naik karir politiknya dari menteri kan Hmm. tidak aneh kalau nggak capres, cawapres gitu ya. Capres. Dan kalau dia ada di Gerindra sulit karena Gerindra ini adalah partai Pak Prabowo, 100% saham miliknya adalah Pak Prabowo dan partai ini bahkan didirikan oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi agak sulit buat Sandi untuk kemudian berharap ada karir politik setelah jadi menteri ini. Jadi hitungan taktisnya menurut saya memang ketika Sandi pindah ke partai lain, secara otomatis peluang untuk bisa naik karir politiknya juga menjadi terbuka gitu. Dan kalau Hmm. saya mau berani berspekulasi, misalnya P3 hitung-hitungan saya akan bergabung paling mungkin itu dengan koalisi PD Perjuangan. Dan ketika kita tadi bahas Ganjar membutuhkan sosok-sosok yang juga bisa menggarap anak muda atau daerah-daerah yang dia tidak kuat. Sandi ini bisa jadi menarik, dekat dengan milenial juga. Ya. Kuatnya itu di daerah-daerah yang Mas Ganjar itu cenderung tidak terlalu kuat, misalnya Sumatera. Hmm. Itu daerah-daerah yang Sandi dulu banyak datangi, terutama pada saat berkampanye 2019. Alasan kedua, menurut saya juga terkait dengan branding atau image yang terbangun oleh Sandi dalam Pilkada DKI, dalam Pilpres 2019. Sandi ini kan banyak turun di kalangan emak-emak yang cenderung religius misalnya ya. Jadi warna hijaunya nih terasa dan saya pikir pilihan masuk P3 juga didasari oleh Sandi yang merasa bahwa karakter brandingnya ini kuat dengan basis massa yang dimiliki juga oleh P3 terutama mungkin di kalangan mama. Jadi ada yang menarik lagi nih dari Mas To ya. Jadi Sandi kemungkinan kalau digabungin sama Pak Ganjar, oke juga nih ya Mas To ya. Bisa jadi satu alternatif yang menarik. Iya, nah Mas To, tapi kan kalau tadi Mas To sempat singgung soal P3 mungkin akan bergabung dengan PDIP gitu ya. Kalau PDIP kan ini kan memang satu-satunya partai yang bisa mengusung capres sendiri gitu. Nah, Ya. pilihan realistisnya PDIP ini akan sendirian kah atau nanti akan berbarengan sama siapa Mas To? Saya meyakini PDI Perjuangan akan mengajak beberapa partai lain ya. Walaupun banyak kritik kok ke PDI Perjuangan ini kayaknya kok sendirian aja cuek. Iya. Nggak paling terlihat tidak paling jarang misalnya berkomunikasi politik dengan partai-partai lain. Tapi dengan pilihan Ibu Mega kepada Ganjar itu kan mengindikasikan Ibu Mega ingin menang. Ibu Mega juga bersikap taktis ingin menang. Kalau hitung-hitungannya taktis, pastinya PDI Perjuangan walaupun pemenang tapi menyadari suara mereka hanya 20%-an tidak akan cukup menjadi mesin politik untuk memenangkan Pilpres juga. Jadi saya pikir secara otomatis ketika PDI Perjuangan mengusung Ganjar itu juga akan menjadi magnet elektoral tersendiri karena partai-partai biasanya kan akan berpikir wah kalau dia yang dimajuin peluang menangnya juga cukup besar sehingga nggak ada salahnya saya bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan tersebut. Spekulasi saya yang paling mungkin adalah pertama P3, yang kedua kalau partai yang tergabung di parlemen mungkin saja PAN dan partai-partai pendukung lain yang mungkin akan bergabung kita sudah tahu ya seperti PSI sudah menyatakan jauh-jauh hari akan mendukung Ganjar, lalu kemudian Hmm. Hanura kemarin dan bukan tidak mungkin akan ada partai-partai lain. Oke, kita udah bahas Ganjar, kita udah bahas calon-calon wakilnya. Sekarang saya mau ke Anies Baswedan, Mas To. Ya, Nah, kalau dari Pak Anies sendiri ini butuh tambahan suara. Siapa sih Mas To yang cocok untuk jadi wakilnya kira-kira? untuk Mas Anies sama formulanya kalau kita lihat siapa yang bisa menutupi kelemahan Mas Anies di daerah yang dia lemah. Mas Anies ini cenderung lemahnya ini di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga memang yang bisa menjadi variabel komplementer adalah sosok yang kuat di daerah tersebut. Harus diakui Bu Khofifah menjadi sosok yang paling mungkin untuk bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di daerah Jawa Timur misalnya minimal. Hmm. Sementara kalau kita bicara AHY kecenderungan brandingnya sebetulnya mirip dengan Mas Anies, intelektual Hmm. muda, jago bahasa Inggris misalnya gitu. Tapi tidak bisa menjadi variabel komplementer menutupi daerah-daerah yang Mas Anies lemah gitu. Jadi menurut saya pilihan idealnya Bu Khofifah, tetapi pilihan realistisnya mau tidak mau adalah Mas AHY. Kalau targetnya adalah ingin mendapatkan kepastian tiket. Oke. Nah, Mas To, sebelum nanti kita tutup nih,
ada yang mau nanya langsung sama Mas Tony. Ini bos saya Mas Tony, jurnalis kita Ya, juga. gue berarti. Ayo Mas Wah, Tony. kalau ini provokator nanti pertanyaannya. Makanya mau insert nih, silakan nih. Gue mau nanya Mas Tony. Ya. Kan Ganjar itu dikatakan sebagai penerusnya Jokowi. Koreksi gue kalau salah. Anies Katanya. katanya, makanya koreksi gue kalau salah. Dikatakan juga Anies itu antitesanya Jokowi. Ya. Bacaan dirimu nanti ini akan sesengit apa? Apakah polarisasi muncul ketika dua itu muncul? Misalkan let's say Anies lawan Ganjar akan kebelah seperti apa? Karena itu kan yang kita takutkan. Dan hopefully polarisasi itu nggak ada. Sama isu-isu apa yang kayaknya potensial untuk dimainkan dan akan berbahaya. Ya, pertama kalau disebut antitesa dan penerus dalam konteks kualitas untuk melanjutkan program ya, dengan segala hormat, kita nggak bisa melihat itu secara substantif loh. Betul, antitesa Anies dianggap sebagai antitesa atau barisan yang mewakili asal bukan Jokowi. Tapi apakah itu terekam dalam kampanye Anies mengenai dia tidak akan melanjutkan A karena menurut dia Jokowi salah. Sampai sekarang tidak ada satu kalimat pun yang berani Anies sebutkan terkait dengan hal tersebut. Begitu pula Ganjar karena baru dideklarasikan kita belum tahu Ganjar sebenarnya visi misinya kalau disebut sebagai penerus Jokowi apa. Jadi level pertarungan antar dua kubunya ini masih level pertarungan kayak netizen pendukung bubur diaduk dengan pendukung bubur tidak diaduk gitu, berantem tapi isinya sama saja gitu, nggak ada yang berbeda gitu, lebih karena pertarungan emosional publik yang udah terlanjur anti Jokowi itu mencari sosok yang dianggap bertentangan sama Jokowi, jadi hanya digunakan, termasuk yang sangat cinta dengan Jokowi mencari aja sosok yang dianggap paling dekat dengan Jokowi, disitulah muncul Ganjar dengan Anies. Pak Prabowo berusaha menikmati keduanya. Di satu sisi merawat barisan anti Jokowi yang sudah dia investasikan dalam 2 pemilu, di sisi lain berusaha menyuguhkan dirinya juga sebagai loyalis Jokowi sampai datang ke Solo dan lain-lain gitu ya kemarin gitu ya. Dan itu yang menurut saya sayangnya kita nggak akan melihat pertarungan ide seperti Demokrat melawan Republik dalam konteks pertarungan yang sengit. Kalau sengitnya seperti itu, it's gonna be very good gitu ya. Tapi yang terjadi seperti yang Riko tadi katakan, tetap akan panas. Tapi panasnya itu karena asal bukan, karena politik balas dendam, karena merasa sudah terkubu-kubu. Nah, tugas kita untuk kemudian menguliti gitu, terlepas kita punya jagoan masing-masing. Nah, kenapa saya nanya gitu Mas To? Karena kan it's going to be great kalau misalkan tadi Demokrat dan Republik dan dua sosok ini kan sebetulnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sangat potensial untuk ya udah main ide aja gitu, nggak main yang... Problemnya jangan-jangan idenya sama, cuma mereka nebeng di kubu yang berbeda, itu aja gitu. Makanya alangkah bagusnya teman-teman, saya pikir ketika kita wawancara seperti ini, misalnya calon-calon itu juga jangan sekedar misalnya nanya gimana kemarin Ibu Mega, gimana kemarin Pak Surya Paloh, bagaimana kemudian perasaan setelah deklarasikan, no, go into Anda bagaimana pandangan tentang IKN, bagaimana pandangan Anda tentang kebocoran dalam Dijen Pajak seperti yang sedang ramai di netizen, apa sih pola pikir Anda mengenai pajak, fokusnya apakah kita naikkan pajak atau jangan-jangan sebalik ya, kita turunkan pajak, kita berikan insentif, sehingga kemudian kita fokus pada penyediaan lapangan kerja. Debat-debat di Amerika Serikat kan seperti itu, yang kita dengan segala hormat dalam debat yang dilakukan dengan format KPU pun nggak pernah ngedengar sampai hal-hal ya, kita butuh sedikit. essence-nya sih, kita butuh konten dan lain-lain yang penting buat dibahas. Jadi tadi udah dibahas belum sama Mas Toto? Jadi nanti 2024 akan ada berapa calon? Belum nih. Bacaan Hitungan saya tetap 3. Tiga. Kalau ceteris paribus ya, tidak ada perubahan yang terjadi, mungkin akan betul-betul sesuai dengan gambaran survei. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Akan berakhir dengan siapa? Lawan siapa? Kalau membaca data survei belakangan, yang menarik adalah dulu kita menduga akan menjadi pertarungan Ganjar dengan Anies. Tapi belakangan, tren survei itu malah mengarah kepada Ganjar lawan Prabowo. Kenapa? Karena dua-duanya dikonotasikan menjadi penerus Jokowi, dan Jokowi ini sekarang tingkat kepuasan publiknya lagi tinggi-tingginya. Even selama dia menjabat dari awal periode pertama, sehingga otomatis peluang untuk kedua sosok yang memperebutkan image sebagai penerus Jokowi itu menjadi lebih besar. Ini dengan catatan ceteris paribus tadi ya, tidak ada perubahan yang cukup besar. Yaudah, Oke, thank you Mas To.